Oke, untuk pertama-tama kita akan membahas lebih lanjut terkait latar belakang mengapa kami melakukan review dari artikel ini. Nah, diketahui bahwa Biopharmaceutical Classification System atau BCS merupakan metode eksperimental yang dapat mengukur permeabilitas maupun kelarutan dari suatu obat yang diberikan secara bentuk oral. Nah, salah satu obat yang diberikan secara oral ini adalah Pyridoxine HCl atau yang kita kenal dengan vitamin B6, yang dimana vitamin ini merupakan obat yang termasuk dalam BCS kelas 3. Nah, BCS kelas 3 ini memiliki permeabilitas rendah namun kelarutannya tinggi. Diketahui bahwa permeabilitas obat ini dapat mempengaruhi laju dari absorpsi obat. Nah, karena permeabilitas obat di sini rendah, tapi memiliki kelarutan yang tinggi, ini menunjukkan bahwa obat ini memiliki disolusi yang sangat cepat. Namun, jika formulasi tidak mengubah permeabilitas dari vitamin B6 rendah ini, maka kriteria kelas 1 ataupun BCA kelas 1 dapat diterapkan untuk dikombinasikan dengan pengobatan vitamin B6 atau pyridoxine HCl. Nah, obat yang termasuk dalam BCS kelas 1 yaitu salah satunya doxilamin, succinate ataupun kita singkat dengan Deodox. Obat ini merupakan obat antihistamin generasi pertama, sedangkan Pyridoxine merupakan vitamin B6 yang larut dalam air. Nah, kedua zat aktif ini terkenal telah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, salah satunya yaitu untuk mengatasi mual saat kehamilan. Kita ketahui bersama bahwa kehamilan ataupun ibu-ibu hamil, pasien hamil ini sangat sensitif ya dalam mengkonsumsi obat. Namun telah telah dibuktikan dari beberapa penelitian bahwa kombinasi dari doxylamine maupun pyridoxine ini tidak bersifat teratogenik ataupun tidak menimbulkan ataupun tidak mengandung zat-zat yang dapat merusak janin ataupun embrio pada ibu-ibu hamil. Nah, dari beberapa referensi juga menyebutkan bahwa kedua formulasi ini dirancang untuk mencapai penyerapan bahan aktifnya di saluran gastrointestinal ataupun dalam saluran lambung, khususnya di jejunum. Mekanismenya yaitu pyridoxine diserap melalui divisi pasif ke dalam jejunum usus kecil, sedangkan doxilamine di metabolisme di hati. Kemudian dari kedua metabolit diekspresikan oleh ginjal dan dianggap sebagai formulasi pelepasan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan tablet pelepas lambat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, dari beberapa penelitian menyatakan bahwa pyridoxine baik itu diberikan secara tunggal maupun kombinasi ini memiliki peran maupun akibat-akibat yang berbeda. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menyatukan beberapa studi terkait profil disolusi sediaan tunggal pyridoxine HCl maupun kombinasi dari pyridoxine HCl dan dixilamin agar dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, dapat dilihat dengan jelas bahwa pada pH 4,5 tidak terjadi disolusi untuk doxilamin dan pyridoxine setelah 120 menit untuk Sonvea. Sedangkan untuk Cariban, terjadi disolusi 20% untuk doxilamin dan 17% untuk pyridoxine. Setelah 20 menit, hampir 100% disolusi terjadi pada doxilamin di pH 6,8 untuk Sonvea, sedangkan untuk sediaan Cariban, persentase disolusi itu hanya terjadi 46% setelah 60 menit. Hasil serupa terjadi pada pyridoxine. Laju disolusi 0% sampai menit ke 120 pada pH 4,5 dan mencapai 92% setelah 20 menit pada pH 6,8. Sebagai perbandingannya, yaitu nilai Cariban adalah 28% pada menit ke 120 di pH 6,8 dan 65% pada menit 60 pada pH 6,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pH 6,8 tablet Angastro yaitu Sonvea memiliki pelepasan kombinasi dosis yang tetap dan lengkap serta lebih cepat untuk dibandingkan dengan Cariban sendiri. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dan pembahasan untuk sediaan tunggal pyridoxine HCl. Nah, untuk hasil penelitian pertama yang berjudul Pengembangan Film Oral Larut Cepat yang mengandung vitamin B6 untuk mual dan muntah pada kehamilan. Hasilnya adalah hasil keseragaman berat, ketebalan, ketahanan lipat, pH permukaan, persentase kandungan obat, kekuatan tarik, dan persentase pemanjangan semua film ditemukan memuaskan. Studi inframerah transformasi Fourier menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara obat dan polimer. Studi pelepasan obat in vitro menunjukkan bahwa tingkat pelepasan obat yang lebih baik dicapai oleh formula F4 dan F8 dibandingkan dengan formulasi lainnya. Studi stabilitas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada penampilan luar kandungan obat serta pelepasan obat secara in vitro. Untuk penelitian yang kedua dengan judul Desain dan Evaluasi Klinis Tablet Matrix Mini Terapung Pyridoxine Hidroklorida. Untuk hasilnya, semua batch yang disiapkan menunjukkan daya apung in vitro yang baik dan diamati bahwa tablet mini tetap mengapung selama lebih dari 12 jam. Untuk formulasi F8, yang melepaskan pelepasan obat lengkap dalam 12 jam dengan waktu jeda mengambang minimum 16 kurang lebih 2,54 dianggap sebagai formulasi yang dioptimalkan. Studi stabilitas menunjukkan bahwa formulasi yang dioptimalkan stabil selama periode stabilitasnya. Studi radiografi in vivo menunjukkan bahwa tablet mini tetap berada dalam perut hingga waktu 6 jam. Nah, berikut ada tabel dan kurva dari studi pelepasan obat secara in vitro dalam film larut cepat vitamin B6. Nah, dari pelepasan obat secara in vitro dapat diamati bahwa formulasi F4 yang lebih tinggi sehingga super disintegran menunjukkan pelepasan obat atau disolusi obat yang lebih cepat di antara film berbasis HPMC
serta formulasi batch F8 menunjukkan lebih dari 90% disolusi obat selama waktu 15 menit. Nah, pelepasan obat ditemukan dalam urutan sebagai berikut. F4, F8, F6, F2, F3, F7, F5, dan F1. Nah, hasil studi pelepasan obat secara in vitro ditunjukkan pada tabel 5 dan gambar 7 di samping. Studi kinetika pelepasan menyebutkan bahwa investigasi pelepasan obat dari film yang cepat larut dilakukan dengan memplotkan data studi pelepasan in vitro ke dalam persamaan kinetik yang berbeda, meliputi orde 0, orde 1, dan persamaan Higuchi. Dari studi kinetik pemeriksaan koefisien korelasi menunjukkan bahwa pelepasan obat mengikuti kinetika orde pertama. Ditemukan bahwa nilai R untuk orde pertama berkisar antara 0,989 sampai 0,998, yang mendekati 1 jika dibandingkan dengan orde 0 dan akar kuadrat Higuchi. Jadi dapat dipahami bahwa film yang dibuat mengikuti pola pelepasan orde pertama. Selanjutnya adalah sediaan kombinasi piridoksin HCl dan doksilamin. Nah, di sini kami menggunakan dua penelitian yang dilakukan oleh yang pertama ada Associated pada tahun 2022 yang berjudul perbandingan profil disolusi dari dua bentuk sediaan lepas lambat antiemetik doksilamin dan piridoksin, yaitu tablet dengan merek dagang Sonvea dan kapsul Cariban. Nah, di sini hasil penelitian yang dilakukan oleh Althusser pada tahun 2022 didapatkan bahwa studi disolusi in vitro menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam profil disolusi tablet dan kapsul. Pada pH 6,8, tablet tahan gastro yaitu Sonvea memiliki pelepasan kombinasi dosis tetap yang lengkap dan lebih cepat dibandingkan dengan kapsul Cariban. Hal ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa lama onset peredam mual bagi wanita hamil yang mengonsumsi tablet dan kapsul. Kemudian, yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh El Tanani pada tahun 2020 yang berjudul Profil Disolusi In Vitro Antiemetic Tablet Delayed Release menggunakan dua media disolusi yang berbeda, metode spektrofotometri dan HPLC. Kemudian hasil yang didapatkan adalah dilakukan uji disolusi terhadap tablet delayed release, kombinasi piridoksin HCl atau PYR dan doksiamin suksinat atau DOX dengan merek dagang Fomibrek yang dipasarkan di Mesir. Uji ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu yang pertama menggunakan tahap asam, yaitu menggunakan asam hidroklorat 0,1 N, 0,1 mHCl, kemudian tahap buffer natrium fosfat 0,2 M, pH 6,8 berdasarkan pedoman FDA. Nah, dalam penelitian ini dilakukan penetapan kadar menggunakan spektrofotometri VIVIS dan HPLC, kemudian dibandingkan hasilnya. Metode spektrofotometri VIVIS dan HPLC dilaporkan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya adalah pembahasan pada penelitian yang dilakukan oleh Althusser pada tahun 2022. Nah, di slide pada tabel 1 terdapat karakteristik tablet dan kapsul di mana tablet Sonvea merupakan tablet yang tahan terhadap cairan gastrointestinal, sedangkan Cariban merupakan kapsul lepas lambat. Nah, untuk uji disolusi pada penelitian yang dilakukan oleh Associate 2022 ini dilakukan secara in vitro yang diatur pada kondisi suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius. Kemudian untuk volume mediumnya itu 1000 mili atau setara dengan 1 liter menggunakan tipe dayung atau USP tipe 2 dengan kecepatan 50 rpm. Dan volume cuplikan atau volume pengambilannya itu sebesar 5 mili. Tablet merek Sonvea 10 mg dan 10 mg dan kapsul Cariban dengan dosis yang sama diuji menggunakan pH 1,2, medium buffer fosfat pH 6,8 dan buffer asetat pH 4,5 selama 2 jam, serta ditambahkan buffer fosfat pH 6,8. Sampel dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode reverse phase HPLC atau DAD. Selanjutnya dapat dilihat pada slide bahwa terdapat kurva profil disolusi doksilamin dan piridoksin menggunakan jenis dapur yang berbeda pada tablet Sonvea maupun kapsul Cariban. Pada kurva tersebut, hasil menunjukkan bahwa kapsul dan tablet menunjukkan profil pelepasan yang signifikan untuk doksilamin dan piridoksin pada kondisi uji yang berbeda. Setelah 2 jam pada pH 1,2 dan pH 4,5, zat obat dari kapsul Cariban melepaskan masing-masing sekitar 23% dan 20% doksilamin, dan 35% dan 26% untuk piridoksin. Namun, untuk tablet tahan gastrointestinal yaitu Sonvea tidak menunjukkan adanya pelepasan zat obat pada kondisi tersebut, yaitu pada pH 1,2 maupun pH 4,5. Hal ini dapat terjadi karena lapisan atau coating pada sediaan yang melindunginya itu dari degradasi akibat pH asam. Setelah produk obat diuji pada pH 6,8 yaitu buffer fosfat, sekitar 5 menit kemudian, Sonvea baru melepaskan obat dengan cepat yang mencapai lebih dari 90% disolusi
kedua produk dalam waktu 20 menit. Sebaliknya, Kariban itu dalam menit ke-20 melepaskan hanya sekitar 5% doksilamin dan 10% piridoksin yang terhitung kurang dari 40% disolusi obat. Pada menit ke-140, Kariban belum mencapai disolusi sempurna dari salah satu zat aktif obat. Selain itu, dapat dilihat dengan jelas bahwa pada pH 4,5 tidak terjadi disolusi untuk doksilamin dan piridoksin setelah 120 menit untuk Sonvea. Sedangkan untuk Kariban, terjadi disolusi 20% untuk doksilamin dan 17% untuk piridoksin. Setelah 20 menit, hampir 100% disolusi terjadi pada doksilamin di pH 6,8 untuk Sonvea, sedangkan untuk sediaan Kariban, persentase disolusi itu hanya terjadi 46% setelah 60 menit. Hasil serupa terjadi pada piridoksin. Laju disolusi 0% sampai menit ke-120 pada pH 4,5 dan mencapai 92% setelah 20 menit pada pH 6,8. Sebagai perbandingannya, yaitu nilai Kariban adalah 28% pada menit ke-120 di pH 6,8 dan 65% pada menit 60 pada pH 6,8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pH 6,8 tablet angastro yaitu Sonvea memiliki pelepasan kombinasi dosis yang tetap dan lengkap serta lebih cepat untuk dibandingkan dengan Kariban sendiri. Selanjutnya adalah membahas mengenai penelitian yang dilakukan oleh Eltanani pada tahun 2020. Nah, uji yang dilakukan oleh Eltanani ini menggunakan sediaan tablet rilis merek Comibrek yang diuji menggunakan tipe dayung atau USP2 dengan medium 0,1 m HCl dan 0,2 m natrium fosfat pH 6,8. Volume medium yang digunakan adalah 1000 ml atau setara dengan 1 liter, HCl 0,1 m dan 3 bejana lainnya berisi 1000 ml natrium fosfat 0,2 m, pH 6,8 dan diatur pada suhu 37 plus minus 0,5 derajat Celcius dengan kecepatan putaran 100 rpm. Nah, proses disolusi dilakukan selama 2,5 jam dengan 2 jam pertama itu 3 tablet dari bentuk sediaan pertama kali dimasukkan ke dalam bejana yang mengandung asam dan kemudian 30 menit selanjutnya itu dimasukkan ke dalam bejana yang berisi buffer selama 30 menit sampai akhir uji disolusi. Nah, sampel uji dilakukan pengambilan sampel pada interval waktu 0, 15, 30, 60, dan 120 menit dalam tahap asam dan 5, 10, 15, 20, dan 30 menit pada tahap buffer kemudian disaring dengan filter Siringe 0,45 mm. Nah, absorbansi larutan diukur dalam kisaran 200 hingga 400 nanometer. Untuk HPLC sendiri itu larutan obat yang dilepaskan disuntikan, kemudian menggunakan kondisi berikut, yaitu dapat fosfat pH 3,5, kemudian asetonitril dengan perbandingan 30 hingga 70 sebagai fase gerak, kemudian kolom C18 sebagai fase diam, dan laju alir 1 ml per menit menggunakan 0,1 m HCl atau 0,2 m natrium fosfat sebagai pelarut. Nah, luas puncak larutan diukur menggunakan metode HPLC untuk penentuan piridoksin dan doksilamin. Persentase disolusi kemudian dihitung untuk kedua obat dalam 2 tahap dan kurva disolusi diplot antara persen pelepasan disolusi versus waktu. Selanjutnya adalah setelah didapatkan plot antara persen kadar disolusi versus waktu yang dapat dilihat pada gambar 2, dapat dilihat kurva disolusi itu menjelaskan bahwa lebih dari 90% dari masing-masing piridoksin dan doksilamin dilepaskan setelah 15 menit dalam tahap buffer pada metode spektrofotometri dan HPLC. Kemudian disolusi piridoksin dan doksilamin ini mengikuti profil pelepasan yang linier mulai dari konsentrasi 0 setelah tablet dimasukkan dan mencapai nilai konstan dan grafik yang tinggi pada disolusi 100% di menit 30 dalam tahap buffer atau penyangga. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode spektrofotometri VIVIS dan HPLC itu dilaporkan tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam menentukan persen kadar obat yang terdisolusi.